Oke, saya mulai. Udah muncul slide saya penelusuran pustaka? Muncul, Pak. Oke. Udah, Pak. Ya, penelusuran pustaka ini adalah kegiatan yang sangat penting ya. Jadi kita ada pertanyaan, ada segudang pertanyaan di benak kita untuk menyelesaikan kasus dalam adik-adik beraktivitas. Kalian ngapain ya? Misalnya di manapun, di naik motor, naik mobil atau dimanapun pasti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu emang selalu muncul ya. Jadi emang otak kita itu selalu bertanya. Nah, zaman sekarang itu sudah sangat ini ya, sudah sangat canggih karena hampir semua jawaban itu ada di internet. Jadi memang generasi kita lumayan terbantu dibandingkan dengan zaman dulu yang ketika pertanyaan timbul dia harus ke perpustakaan atau mencari clipping koran atau ini ya ke mana-mana. Jadi intinya zaman dulu lebih struggle untuk mencari pustaka, sedangkan zaman sekarang cukup membuka Google ibaratnya, nah itu bisa ketemu semua jawabannya. Nah, tetapi penelusuran pustaka dalam kaitannya dengan kegiatan akademis, apalagi nanti kaitannya dengan terapi, itu tidak bisa sembarangan. Jadi sumbernya itu harus terpercaya. Jadi kita pun harus tahu di mana cara untuk menemukan sumber yang tepat. Setelah kita dapat pun kita harus bisa menilainya dan sehingga itu bisa menjadi nanti buat keputusan. Nah, dalam pertemuan kali ini saya coba untuk berbagi bagaimana cara penelusuran pustaka yang nanti akan kepakai sekali untuk kuliah atau praktikum farmakoterapi dan juga untuk keberlanjutan adik-adik ketika adik-adik udah kerja gitu. Nah, memang ya Google itu bisa memberikan jawaban yang apa yang ada di pikiran kita itu terjawab di sana. Tetapi tidak semua informasi bisa kita percaya. Nah itu, jadi kita bisa memilah-milih mana yang bisa dipercaya. Termasuk sekarang banyak sekali ya ada artikel berita-berita hoax gitu. Nah itu sekarang udah sangat mirip dengan seperti artikel ilmiah yang serius gitu ya. Jadi hoax itu sudah ada pustakanya segala macam. Nah tapi tetap saja itu adalah hoax dan walaupun itu tampilannya sudah mirip, tapi sebenarnya itu keliru ya, itu adalah sesat. Nah itu, jadi intinya tidak semua informasi yang kita temukan bisa kita percaya, sehingga kita harus mencari tempat yang tepat. Nah itu pengantarnya tentang pentingnya penelusuran pustaka yang baik. Nah penelusuran pustaka ini banyak sekali ya, bisa untuk penelusuran pustaka, informasi obat kita ada menemukan kita menemukan obat dan kita ingin tahu informasinya, kita perlu menelusuri pustaka. Kemudian kita ingin tahu penyakit, kita pun harus tahu mekanismenya dan ini pun kita mencarinya perlu melakukan penelusuran pustaka. Terus terkait epidemiologi, faktor risiko, diagnosis, penanganan, ini bisa obat dan non-obat, termasuk prognosis, pencegahan. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita perlukan jawabannya. Nah ini tuh kita perlu cara untuk mencari informasi yang tepat. Nah ini ada konsep IBM, udah pasti familiar dengan evidence based medicine, jadi pengobatan berbasis bukti. Jadi kalau zaman dulu itu pengobatan itu ya berdasarkan coba-coba, kemudian ikut dari seniornya, sekalipun sekarang masih ya mungkin ya, jadi masih dokter-dokter itu ikut seniornya, mungkin apoteker pun sama ikut seniornya gitu. Terus sekarang sebenarnya udah lama ya digagas adanya pengobatan berbasis bukti. Jadi pengobatan itu tidak berdasar dari coba-coba atau pengalaman yang tidak ada dasar, tapi berdasarkan bukti yang valid. Nah, ini ada beberapa tingkatan dalam IBM. Kalian mungkin sudah tahu ya ada piramida ini. Jadi kalau ada artikel nemu di Google itu adalah masih in vitro,
in vitro ini masih di tingkat sel atau tingkat kit, enzim gitu ya. Jadi ini masih tingkat dasar. Dia letaknya ini paling bawah kalau dalam hal klinis. Nah itu jadi ketika kita menguji, misalnya kalau kita mau mencari efikasi amlodipin dibandingkan dengan ACE inhibitor, tapi jika itu masih level in vitro, itu masih ini ya, masih jauh dari penggunaan untuk klinisnya itu masih jauh, jadi belum bisa. Nah berikutnya ada yang animal research, ini yang uji preklinik menggunakan hewan. Ini juga banyak penelitian menggunakan ini pun masih di bawah. Kemudian ada opini, editorial, ideas. Nah ini biasanya muncul di jurnal-jurnal udah ada tulisannya opini, editorial itu ya. Itu juga masih di bawah. Kemudian ada case report dan case series. Ini laporan kasus. Ini masih di bawah juga karena dia hanya melibatkan sampel yang sedikit, bisa 1 orang atau 3 orang. Jadi posisinya tengah ini ya. Kemudian ada case control studies pun sama. Ada untuk yang berikutnya sudah lumayan tinggi, melibatkan populasi yang lebih besar, itu ada studi cohort, RCT, double blind. Kemudian yang paling puncaknya adalah systematic review with meta-analysis atau without meta-analysis. Jadi ini adalah RCT itu dia udah ada ini ya, udah ada kelompok yang diintervensi dan kelompok yang tidak intervensi, misalnya kontrol, itu lagi diberikan intervensi apa. Nah, jadi ada 2 grup di sana, kemudian diamati. Nah, sedangkan systematic review itu adalah dia mencoba untuk mengumpulkan dari beberapa RCT atau penelitian tadi itu ya, sehingga populasi yang lebih besar, sehingga nanti kesimpulannya itu bisa lebih valid. Dan jika dilakukan meta-analisa, jadi systematic review itu bisa dengan meta-analisa atau without meta-analisa. Jadi bisa 2 kemungkinannya. Kalau yang dengan meta-analisa, berarti dia mencoba untuk menghasilkan data baru, karena dia mencoba untuk merangkum dan kemudian membuat analisis baru sehingga membuat kesimpulan baru. Nah, meta-analisa ini termasuk yang tinggi karena itu dia udah menggabungkan dari beberapa RCT, kemudian didapatkan hasil dan kesimpulan yang baru. Ya ini sekilas saja tentang IBM. Nah, untuk menilai menilai suatu paper itu ini ya validitas yang bagaimana, kita bisa menggunakan instrumen ini PICO. P ini bisa berarti pasien, populasi, atau problem masalah. Jadi bagaimana? Jadi gini ya ceritanya, konsepnya gini. Kita ada suatu masalah di depan kita. Misalnya ada seorang anak kecil, dia menderita otitis media. Ini ada pasien di depan kita. Atau misalnya dokter yang meminta rekomendasi dengan kasus mereka, gitu. Jadi nah, kita mendefinisikan nih bagaimana apakah kelompok pasien itu serupa dengan yang kita hadapi sekarang. Jadi kita bisa membuat batasan pasiennya adalah sekian-sekian seperti itu. Itu nanti di P-nya. Nah, intervensinya ini bisa macam-macam ya, tapi misalnya intervensi. Nah, dia diberikan misalnya antibiotik, amoxicillin. Nah, itu intervensi yang disarankan. Apakah dia butuh antibiotik amoxicillin atau justru dia cuma butuh painkiller saja? Nah, itu adalah intervention. Nah, kemudian dibandingkan dengan tadi ya di comparison bisa dibandingkan dengan yang tidak diberikan amoxicillin atau yang bagian painkiller. Misalnya kita comparisonnya itu bandingkan antara pemberian amoxicillin atau dengan painkiller saja cukup, atau dibandingkan juga dengan yang tidak diberikan apapun. Nah, itu masuknya ke comparison. Nah, kemudian outcome ini yang mau kita ukur atau mau kita analisis, misalnya kesembuhan bisa atau nyeri berkurang atau apa. Nah, itu larinya ke outcome. Nah,
Jenis pertanyaannya ini macam-macam ya, sesuai saya bilang tadi. Lihat, pertanyaannya itu bisa dari sini ya, mekanisme epidemiologi, diagnosis, prognosis, dan sebagainya. Ini ada tambahan untuk Pikoti yang awal itu, bisa berupa terapi atau treatment, bisa berupa diagnosis, prognosis, harm etiologi. Nah, ini jenis pertanyaan yang bisa. Kemudian jenis penelitian atau studi, ini juga mau yang apa, mau yang meta-analisis, mau yang RCT atau cohort dan sebagainya, ini juga kita bisa tentukan mau tipe mana yang tepat. Misalnya untuk HAM mungkin tidak cocok ya kalau kita lihat RCT. Kita mungkin tidak bisa menemukan kok kita melihat suatu HAM kok di RCT karena itu tidak etis. Jadi mungkin lebih cocoknya itu yang ke cohort. Nah itu. Nah, jadi mana yang cocok dengan desain dan pertanyaan yang kita ajukan. Misalnya gini, terapi atau treatment, kita mau menseleksi treatment atau intervensi mana yang lebih bagus, mana yang lebih banyak bagusnya dibanding dengan bahayanya, dan mana yang ini ya, cost-nya lebih rendah. Nah itu. Nah ini jenis penelitiannya ini bisa berupa RCT yang double blind atau RCT yang sudah dibentuk systematic review atau meta analisis. Nah ini untuk terapi dia metodologinya bisa seperti ini. Nah untuk yang diagnosis ini terkait dengan keakuratan, kemudian ketelitian, keakseptabilitas, keamanan. Ini penelitiannya bisa control trial atau systematic review. Nah, untuk yang prognosis, nah ini prognosis ini penelitian yang cocok untuk kita amati itu adalah studi cohort, case control atau case series. Jadi tidak meta analisis atau yang lainnya ya gitu. Nah, kemudian saya bilang tadi, ada HAM atau etiologi, ini jelas tidak mungkin RCT ya, karena tidak mungkin ada satu kelompok yang diberi, misalnya satu kelompok yang diberi intervensi yang membahayakan, satu lagi yang tidak. Nah itu kan tidak etis ya secara ini, jadi tidak mungkin ada di bagian RCT yang meneliti HAM, dia pasti munculnya di studi cohort. Nah berikutnya prevensi bisa juga di RCT atau cohort, kemudian quality improvement juga ada di RCT. Ya, sejauh ini silahkan kalau ada pertanyaan. Halo? Ya Masih Pak, di belum Pak. ya, yang lain Belum, silahkan. Pak. Belum, Pak. Oke, jadi nanti nanti teknis hari ini adik-adik saya berikan 46 kasus, 46 pertanyaan ya, 40 pertanyaan itu bisa macam-macam. Bisa treatment, bisa diagnosis, bisa prognosis, bisa HAM, bisa prevention, bisa quality improvement. Nah, jadi ingat-ingat grafik ini ya karena jenis penelitiannya nanti akan penting gitu. Jadi nanti setiap orang beda pertanyaan. Oke? Jadi paham jenisnya ini. Atau sekarang kalian bisa ini deh, bisa di print screen ini ya, slide ini. Silahkan. Sudah? Sudah Pak. Udah. Oke. Nanti ini buat guide ketika aktivitas nanti ya. Nah, pencarian pustaka untuk yang paling umum untuk kita adalah si PubMed. Tahu sendiri ya, PubMed itu adalah raksasa yang merangkum semua abstrak jurnal kedokteran atau biomedis, sehingga ini sangat terkenal dan kita sudah familiar untuk menggunakannya. Nah, untuk penilaian pustaka jenis ini, jadi namanya literatur review itu ada dua ya. Literatur review itu setidaknya ada dua, yaitu yang systematic review sama narrative review. Nah, yang kita cari di sini adalah systematic review, bukan narrative review ya. Jadi itu diingat. Narrative review itu tidak ada analisis, dia hanya mendeskripsikan atau menarasikan suatu kejadian, misalnya misalnya tentang patofisiologi penyakit, nah itu lebih cocok adanya di narrative review.
Nah, kemudian saya perkenalkan selain PubMed itu ada EBSCO, ProQuest, dan Clinical Key. Jadi apa itu? Ini EBSCO, ProQuest ini semacam ini juga ya, sama kita ada kayak sama seperti PubMed. Jadi kita bisa memasukkan kata kunci, kemudian kita bisa mencari sesuai pertanyaan apa yang kita inginkan. Kelebihannya untuk yang EBSCO ProQuest ini kita bisa langsung cari full text-nya. Jadi kalau PubMed itu kan dia hanya menyediakan abstrak. Nanti yang kita akan dihubungkan dengan full text di PMC atau yang artikel aslinya. Ya kadang-kadang itu ada yang tidak bisa berbayar. Kadang-kadang itu ada yang perlu bayar. Nah untuk EBSCO dan ProQuest bedanya dia insya Allah bisa terunduh full text-nya. Nah untuk yang clinical key ini sudah berupa rangkuman ya. Ini biasanya berupa ini ya, berupa apa? Chapter book atau apa? Bisa berupa artikel juga. Nah, tapi nanti adik-adik bisa coba langsung. Ya, sekarang saya mau ajari bagaimana kalau Puppet udah familiar ya. Nanti yang 3 ini saya ajari caranya. Tunggu bentar. Sudah screen-nya udah mati? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya mau ganti ini ya, ganti Windows. Nah, silakan hari ini adik-adik bisa daftar perpustakaan nasional ini caranya sangat gampang. Tinggal daftar, nanti diminta nomor KTP, dan nanti kalau udah masuk bisa jadi anggota. Kemudian masukkan nomor anggota dan passwordnya. Ini saya udah masuk ya, Sarmoko di sini. Nah, lihat, ini ada EBSCO host, satu lagi adalah ProQuest, kemudian ada lagi adalah nih, Clinical Care Nursing, Clinical Care Pharmacology. Untuk Clinical Pharmacology, ini akan jelaskan besok, itu terkait dengan obat. Ini kita nebeng di nursing ya, karena beberapa ada yang cocok. Oke, untuk yang EBSCO, kita klik. Ya, ini bisa langsung continue aja ya. Ini masih campur dengan sosial, tapi nggak apa-apa. Nah, ini bisa basic search, bisa advanced search. Jadi, misalnya saya nanti ada pertanyaan, saya nanti ya di clinical question-nya itu ada gini, misalnya PPI and misalnya ini aja, omeprazole and ranitidine for peptic ulcer disease. Ya, intinya nanti di sana dia akan memberikan ini ya. Ini cuma satu. Oke, di sini dia muncul satu, tapi nggak tahu ya, ini cocok atau tidak. Yang jelas ini memberikan pilihan. Ini ada full text-nya. Oke, itu untuk yang EBSCO. Kemudian untuk yang ProQuest, sama dia. Ya, bisa langsung keluar di jurnal, kemudian masukin kata kuncinya. Terus kemudian satu lagi untuk yang clinical key, coba. Ya ini ya, kondisi itu penyakit, prosedur atau drug atau lainnya. Misalnya adalah omeprazole, omeprazole. Ini bisa pilih jenisnya, tapi dia bisa menyediakan buku, jurnal, clinical overview, clinical trial, drug monograph, guideline, dan sebagainya. Termasuk patient education ya, kita klik saja misalnya.
Ya, ini tentang monograf drug tentang lansoprazol dijelaskan. Tadi kita bahas untuk P4, ini ketemu lagi sama saya. Ini untuk yang clinical trial, kemudian ini artikel ya, ini artikel jurnal biasa. Kemudian ini drug monograf. Ini tentang clinical overview terkait penyakit peptic ulcer disease. Jadi kalau kalian udah mulai praktikum bisa pakai ini sangat lengkap. Ya intinya adik-adik bisa ini sendiri ya, bisa explore sendiri di sini. Ini ada pilihan naratif review juga ya. Jadi saya juga belum explore, tapi menurut saya ini bagus. Ada guideline sebagainya. Oke itu. Nah berikutnya tadi ada 3 ya. Satu lagi adalah si PubMed. Nah untuk yang PubMed, oke. Kelihatan ini ada Pico di sini, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, untuk yang PubMed, adik-adik bisa cara manual biasa, PubMed, yang biasa gini ya. Jadi klik kata kuncinya, atau kalau mau advance, bisa tambah ini ya, tambah N gitu misalnya, atau OR, bisa juga. Misalnya ini adalah PPI, atau omeprazole. Hilang. Add with N, coba. Saya belum pernah pakai ini ya. Oke, di sini ya ternyata. Kemudian ada ranitidin. Oke, di sini ya. Kemudian peptic ulcer disease. Sudah. 3 ini muncul dia akan muncul 3, akan mencari 3-3-nya gitu. Search. Nah, ini bisa diklik ya, mau jenis artikelnya apa, review, systematic review, RCT, meta-analysis, clinical trial, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipilih. Sesuai pertanyaan nanti. Mana yang cocok dengan pertanyaan klinisnya. Nah, ini cara biasa. Nah, cara berikutnya, ini juga langsung ada di sini. Pikonya langsung ya. Jadi misalnya adalah peptic ulcer disease. Intervensinya misalnya adalah omeprazole, compared to ranitidin. Kadang ini misalnya ini adalah GI bleeding. Ini ya lihat bisa ada jenisnya juga mau yang apa. Misalnya adalah RCT, oke. Atau meta-analisa boleh. Ya, dia sudah terfilter ya. Jadi udah terfilter mana yang mau dipakai. Jadi hasilnya akan lebih sedikit. Ya, cuma ada 23 dibanding dengan si PubMed tadi itu sampai 135. Jadi dua-duanya bisa dipakai karena yang di sini pun kadang juga masih perlu difilter ya. Jadi mana yang setidaknya ini sudah memfilter banyak gitu. Ini kelihatan judulnya udah ada ininya ya. Sudah terfilter. Oke, dari situ. Silakan ada pertanyaan tentang PubMed ini. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ini saya bagikan ininya ya, bagikan di chat. Silakan nanti ini di copy. Pico-nya ini ya. Kelihatan nggak? Di chat itu udah ada Pico View. Pico. Ada, Pak. Ada, Iya, Pak. Ya itu di copy nanti buat mencari. Tapi kalau memakai yang PubMed biasa juga boleh. Nah, berikutnya ke PubMed, masih di PubMed. Kita lihat ke bawah, lihat ya, itu ada ini, lihat. Clinical query. Bisa diklik juga. Jadi dia udah membagikan kategori mau clinical study, systematic review, atau medical genetic. Misalnya adalah
omeprazole and ranitidine and peptic ulcer. Ya, dia udah ini ya, sudah dibagi antara systematic review, medical genetic atau clinical study. Jadi ini juga ada pilihan terapi, diagnosis, etiologi dan sebagainya. Jadi bisa dicari-cari gitu ya. Saya juga belum banyak explore. Tapi kalau ada adik rajin, kalau ada ilmu baru boleh dibagikan. Intinya ada bermacam fasilitas PubMed yang tidak hanya PubMed biasa, tapi juga ada yang clinical query dan PICO tadi. Oke ya, saya cuma memberikan gambaran overview saja. Untuk eksplorasi berikutnya saya serahkan ke adik-adik. Oke, saya stop untuk yang di sini. Saya kembali ke PowerPoint. Bapak izin bertanya. Ya. Karena kalau saya sendiri permasalahan mencari referensi itu dari bahasanya itu kebanyakan bahasa Inggris nih Pak. Terus basic bahasa Inggris saya jelek banget gitu. Ada nggak Pak tipsnya biar kalau kita tuh memahami isi atau ingin menerjemahkan atau apa tuh lebih mudah gitu Pak? Ya itu masalah semua mahasiswa Indonesia Mbak ya. Ya, jadi bukan hanya masalah Mbak Puput sendiri. Jadi yang sekarang terjadi itu ya ini ya masalah kendala bahasa ya. Jadi papernya bunyinya apa, ternyata di laporan bunyinya apa gitu. Jadi sangat berbeda. Jadi itu terjadi karena beda interpretasi. Kalau seperti itu Mbak, saran saya banyak latihan. Jadi misalnya ada satu paper yang sudah kita bahas dengan dosen. Ternyata kalau misalnya gini nih, kita tidak bisa di paper itu nyebutnya gini. Kelihatan nggak tulisan saya sekarang di slide apa di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, misalnya gini ya, saya beri contoh. Obat-obat menginduksi hepatotoksik gitu ya, misalnya atau obat-obat yang menginduksi aritmia. Nah, di dalam bahasa Inggris itu tidak tertulis apa drug induce apa aritmia, tapi kebalik ya. Tapi yang benar itu adalah gini. Di bahasa Inggris tulisnya adalah hepatotoxic, nah strep induce drugs. Nah, seperti ini. Ini kan suatu term khusus ya. Jadi kalau kita tidak familiar dengan konsep ini, kita akan membacanya lain. Ternyata ini adalah hepatotoksik yang disebabkan oleh obat. Nah, seperti itu. Jadi bentuk-bentukan seperti ini Mbak yang perlu kita familiarkan gitu. Ini salah satu contoh aja gitu. Jadi ada sekali banyak bentuk yang dia itu khas pada bahasa Inggris, tetapi di kita mungkin agak berbeda dan kita harus tahu, oh itu maksudnya seperti itu. Nah itu. Saya baru kepikiran yang sekarang baru satu contoh itu ya, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita pelajari. Jadi untuk apa? Jadi intinya adalah memfamiliarkan bentuk yang bahasa Inggris tadi ke bahasa kita. Terus ya intinya sama ya, kalau misalnya adik-adik udah ada tahu mana itu verb, noun, kemudian adjektif, ini sangat penting tahu ya mana dia adalah adverb. Ini sangat mudah sekali untuk mengenali. Jika misalnya kan di bahasa Inggris sudah saya ajarin ya, misalnya ada kata misalnya ada beautiful girl. Nah, pasti beautiful itu sebelum noun. Beautiful itu kan suatu adjektif. Jadi kalau ada kata-kata yang mirip misalnya kok beautifully apa, nah itu pasti yang adverb. Nah, dengan mengetahui posisinya dia sebagai apa, kita akan lebih mudah untuk mengenali karena dalam satu kalimat tuh dia pasti ada subjek, predikat atau ada subjek, noun sama si verb gitu. Jadi yang lainnya bisa macam-macam gitu. Jadi mengetahui word jenis kata itu sangat penting sekali gitu. Itu mungkin tips sederhana yang bisa saya bagikan untuk terkait dengan bahasa Inggris. Untuk yang lainnya sering latihan,
membaca banyak paper seperti itu. Oke, Mbak Puput ya, semangat terus ya. Siap, tadi yang PubMed ada clinical query udah saya bahas, terus Pico tadi udah saya bahas juga. Nah, untuk sumber primer itu artinya sumber penelitian yang berdasarkan dari ini ya, dari artikel, biasanya artikel jurnal. Nah, ini untuk informasi obat bisa dari drugs. Ini adalah jurnal dari ADIS. Ini saya untuk obat saya khusus jelaskan di pertemuan keempat, nanti ketemu lagi sama saya. Nah, yang ingin saya tularkan kepada adik-adik adalah sering jalan-jalan. Sering jalan-jalan ini maksudnya apa? Seringlah mengunjungi jurnal-jurnal khusus atau website-website khusus yang sebenarnya itu adik-adik cuma buat tidak untuk mencari, tapi untuk cuma melihat saja. Ibaratnya benar-benar jalan-jalan gitu. Saya pengen lihat sih di sana ada artikel apa yang bagus, atau saya iseng mencari apa yang di khusus ini. Nah, itu yang saya lakukan ketika belajar farmasi klinik ini ya. Saya sebenarnya belajar farmasi klinik ini dari nol juga. Jadi saya sering mengunjungi ini American Family Physician. Jadi AFP ini adalah sebenarnya jurnal untuk dokter keluarga, dokter umum statusnya ya. Sehingga artikel reviewnya itu bahasanya lebih mudah dan ini sesuai dengan level apoteker. Jadi adik-adik sering mengunjungi aja AAFP atau AFP. Di sana artikelnya itu mudah dipahami. Jadi tidak seberat artikel di JAMA, NEJM, dan lain-lainnya. Di sana ngapain? Dia cuma datengin aja, terus dilihat tabel kontennya apa, terus ketika ada iseng apa cari di sana. Nah, rajin-rajin datangi aja gitu. Jadi tidak bermaksud apa-ngapain, tapi cuma mengunjungi saja. Dan di sana ketika ada artikel yang bagus ya dibaca, kalau ada yang menarik bisa di-download dan sebagainya. Jadi sering bermainlah ke sana gitu. Kemudian ada Cochrane. Cochrane ini yang kaitannya lebih banyak ke systematic review ya. Dia ada database yang dia sudah merangkum dari berbagai penelitian arsitek, kemudian buat analisis baru. Ini gudangnya di Cochrane Review ini. Yang jurnal lainnya ini udah agak berat ya, Annals Pharmacotherapy, Lancet, Internal Medicine, BMJ, JAMA ini udah berat, tapi nggak apa kalau tertantang untuk membacanya. Nah, untuk informasi sekunder bisa pakai buku ya, buku yang kita pakai yang sangat populer untuk mahasiswa farmasi adalah Dipiro. Sekarang Dipiro udah ada edisi 10. Nah, Dipiro juga ini udah ada 2 versi, ada yang versi handbook, ada yang versi full version. Dua-duanya pun banyak itu ya. Cari-cari aja. Sudah ada semua? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Yang handbook juga sudah ada? Yang itu belum, Pak. Oke, yang handbook itu ada juga ya. Nanti cari aja handbook gitu. Nanti dia muncul. Ada juga. Nah, ini buku-buku teks farmakologi. Kemudian ada database lainnya yang cukup bagus. Ada Medscape, ada Manual, ada UpToDate, Dynamed, AFS, AZ.com. Ini yang 2 ini saya akan bahas pertemuan keempat. Clinical Key pun masuk di sini. Ya, kita cek sekarang, kita jalan-jalan ke ini ya, ke UpToDate coba. Share screen-nya tadi muncul nggak berarti? Enggak ya? Ini muncul, Pak. Oh, ini muncul, Pak. Ya. Oke, saya stop dulu ya. Kita balik lagi ke internet. Ya, kembali lagi ke sini masih bisa ya. Nah, adik-adik rajin aja sekarang kunjungi ke sini. Ini sebenarnya bayar ya, bayar. Tapi sebenarnya adik-adik nggak bisa akses. Tapi di sini ada namanya adalah ini ya, ada ini ya, yang gratisan tuh ini. Dia ada versi contohnya. Ini ya, ada namanya lihat. Saya copy aja sekarang. Chat. Nah ini, nah lihat, misalnya dia udah ada dibagi ke 21 spesialis ya. Jadi ada alergi imunologi, anestesi, kardiovaskular, dermatologi, dan seterusnya. Nah, setiap seksi spesialis tadi, dia tuh ada what's news. Jadi apa yang paling baru di
alergi imunologi. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini penting ya. Sampel topik. Ya, jadi ini bisa diakses oleh adik-adik. Coba kalau yang ini saya belum tahu. Sama buat news ini ya. Oke. Nah, sampel ini misalnya di alergi imunologi. Nah, lihat. Ini bisa diakses ya. Jadi adik-adik bisa ngecek langsung. Misalnya ini adalah saya untuk anafilaksis. Ini lihat. Ini bisa diakses. Jadi dia lengkap ya. Dari introduction, kemudian kalau mau ini ya, patofisiologinya bisa diklik juga. Kemudian manajemen awal, kemudian farmakologi treatmentnya, pakai epinefrin dan sebagainya. Nah, ini sudah dibahas secara lengkap. Sebenarnya kalau tahu ini farmakoterapi beres ya, tapi dan termasuk kayak ini ya, kemanjuran, misalnya efikasi, epinefrin itu ternyata adalah yang paling bagus untuk obat. Nah, ternyata penelitian mendukungnya pun sudah dibahas. Jadi penelitian berdasarkan penelitian 3 ini, jadi kalau penelitian 3 diklik, itu muncul ke pustakanya. Nah, ini adalah pustaka yang mendukung pernyataan tadi, yang mendukung efikasi tadi. Nah, jadi tak ada salahnya adik-adik rajin mengunjungi ini. Sama kayak tadi, saya juga sebenarnya cuma main, kemudian lihat, baca, gitu. Jadi apa yang baru di sana, nah itu. Nah, ini adalah yang sampel. Kemudian ada yang buat news. Jadi apa yang paling baru di bidang ini. Nah, untuk bidang asma COPD ini diupdate tahun April 2020. Ternyata dalam respon ini ya, administrasi di rumah untuk omalizumab untuk asma. Nah, ini artikel paling baru nomor 1 ini. Ini muncul berarti tahun sekitar sebelum April 2020 dan ini sudah masuk ke bagian up to date. Nah, bagian-bagian ini pun ini bisa dibaca secara gratis. Jadi banyak ya, ini untuk yang alergi imunologi, kemudian terkait ke ini ya, asma COPD, food allergi, immunodefisiency, rhinitis sinusitis, ini banyak sekali. Jadi adik-adik bisa banyak ilmu juga di sini. Jadi ketika adik-adik diminta tugas yang lain, misalnya mencari paper terbaru, nah datang aja ke sini nanti beres ya. Itu di sini ada info-info terbaru yang mempengaruhi klinis. Gitu. Itu untuk yang tadi udah ya buat news. Kemudian tadi ada sampel, ini juga dimanfaatkan aja. Terus kemudian education, coba ya kita cek. Nah, bagusnya, coba ya. Nah, patient education ini beberapa ada yang bisa diakses. Jadi, patient education itu ada 2, ada the basic, ada beyond the basic. Nah, yang basic itu sangat singkat, kemudian beyond the basic itu dia lebih panjang dan lebih detail. Kadang-kadang menggunakan terminologi medis. Ini ya, cocok kita cek misalnya di bagian GI. Gastrointestinal system, oke. Ayo muncul. Nggak aktif ya. Oke. Ada ya. Nah, biasanya kan tadi ada 2 ya, ada basic sama beyond the basic. Yang basic itu biasanya tidak bisa diakses, tapi yang beyond the basic justru bisa diakses. Kita cari yang beyond the basic ya. Oh, ini ada pilihannya. Basic sama beyond the basic. Nah, pilih yang beyond the basic. Nah, ini biasanya bisa diakses. Misalnya tentang celiac disease atau konstipasi, oke. Nah, oke ya. Ini bisa diakses. Nah, ini beyond the basic constipation in adults. Nah, ini cocok buat kalian karena dia tidak bahasanya tidak terlalu susah, tidak seperti artikel misalnya di artikel jurnal, tapi ini setidaknya kayak Wikipedia-nya lah. Jadi Wikipedia tapi agak resmi gitu ya. Jadi ini pun beberapa ada referensinya. Lihat ya, ada referensinya bisa kita acu. Tapi menariknya ini ditulis oleh dokter, jadi insya Allah keabsahannya sudah tinggi.
Nah, ini sebagai apa? Sebagai informasi awal, kalau misalnya tentang diagnosis konstipasi minimal tahu ini gitu. Jadi ini cocok buat adik-adik pembelajar pemula farmakoterapi. Untuk laksatif dia sebagainya apa, terus segala macam. Ini sumber yang bagus untuk input awal. Setidaknya kalau kalian tahu basicnya ini, berikutnya nanti ke depan kalau nyari paper itu sudah nggak kehilangan arah, sudah basic yang kuat. Menurut saya ini lebih bagus dibanding buku itu gitu ya. Jadi ketika membahas dasar teori atau pembahasan di mana di laporan resmi nanti itu jangan pakai buku itu ya. Ya maaf ya, tidak untuk mendeskripsikan tapi mending pakai sumber-sumber yang misalnya ini. Jadi misalnya ada ini kan bisa lulus di pustakanya lagi ya. Misalnya ada segala macam. Nah, ini bisa diklik misalnya laksatifnya apa. Nah, tapi informasi basicnya dari sini. Jadi untuk memahamkan awal bisa pakai ini. Atau sebenarnya Wikipedia itu sah-sah saja dipakai, tapi ada tapinya. Wikipedia itu bisa dipakai untuk kayak tadi nih basic awal. Jadi tidak untuk jadi pustaka, tapi untuk apa ya memahamkan. Jadi kan kita butuh yang mudah ya, untuk yang bisa untuk kayak fondasinya. Nah, itu bisa pakai Wikipedia juga, tapi untuk pustaka jangan pakai Wikipedia ya. Jadi saya ambil contoh Wikipedia di sini, jangan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dia kurang update. Misalnya ada peptic ulcer disease. Nah, ini kan lengkap ya, dia lihat ada gejala, penyebab, diagnosis, pencegahan, manajemen, epidemiologi, sejarah, sebagainya. Nah, ini pun sebenarnya ini udah seperti artikel paper gitu sebenarnya. Kalau jadi kalian mau belajar eradikasi terapi, cuma ini statusnya untuk ini ya pemahaman awal gitu. Jadi tidak untuk ditulis di laporan. Kalau mau membuat atau kalau mau mengambil misalnya nih kalimat ini ya, kita mau pakai ini, bismut terapi dapat juga untuk eradikasi sebanyak ini. Nah, ini tidak bisa dipakai, tapi adik-adik lanjut ke 14-nya seperti ini gitu. Jadi ini kan bisa diklik ya. Nah, ini yang nanti dipakai buat pustaka. Jadi adik-adik bisa lebih baca detail di The Lancet ini. Nah, kalau ini bisa dipakai gitu. Jadi ini ibaratnya Wikipedia itu kayak mengantarkan kita ke paper asli. Kalau kita cari di Google langsung nanti hasilnya pasti akan sangat luas. Nah, ini sudah dikombinasi, sudah dikumpulkan. Nah, untuk pustaka bisa pakai yang di pustaka ini dan kita baca lebih detail terkait yang mau kita tuliskan. Nah, itu untuk penulisan di patofisiologi atau di dasar teori di praktikum. Atau di pembahasan, ini kayak jembatan awalnya ya, kita shortcut-nya untuk mencari paper, kita udah terarah. Ya, itu tips dari saya. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau misal kita punya jurnal Inggris, terus kita translate di Google Translate tuh agak ngaco ya, Pak. Itu ada rekomend ini nggak, Pak? Kayak apa website atau apa yang buat nge-translate Inggrisnya yang medis-medis kayak gitu, Pak? Iya, iya. Google Translate itu udah yang paling bagus, Mbak. Jadi dari segala macam translatean ya, ada macam-macam. Di Google Translate itu udah yang paling bagus. Tapi ya tetap aja ya, kita tidak bisa kok mengambil satu sentence, satu paragraf kita copy paste ke Google Translate, kita ambil secara utuh, itu tidak bisa. Itu harus diolah dulu, kemudian disesuaikan dulu kalau mau dipakai ya. Tapi intinya, kalau misalnya nih, kalian kesusahan bahasa Inggris, kalian benar-benar nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa, Google Translate bisa dipakai. Pakai yang ini ya, bukannya pakai yang shortcut tadi. Nah, setidaknya jika kalian lebih enjoy untuk membaca ini dibandingkan ini sama. Ini tidak untuk dijadikan pustaka, tapi untuk memahamkan gitu. Kalau ini kan lebih mudah ya coba ya. Taking NSAID and aspirin dapat meningkatkan resiko peptic ulcer disease dibandingkan dengan non-pemakai.
Coba kita lihat, mengkonsumsi NSAID dan aspirin dan peningkatan risiko penyakit lambung hingga 4 kali lipat dibandingkan bukan pengguna. Kan sebenarnya udah lumayan bagus, tapi ini ingat, ini tidak untuk di copy paste diambil ke laporan kalian. Ini hanya untuk membantu memahamkan gitu. Paham? Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi Google Translate udah yang paling recommended, Mbak, untuk apa? Untuk pustaka. Ya, jadi kalau buat laporan atau buat skripsi seperti ini ya, ini perlu diubah kalimatnya. Kan ini tulisannya taking NSAID and aspirin can increase risk of peptic ulcer disease by 4 times compared to non-user. Kalimat awalnya kan gini ya. Lanjut di bawah sini. Nah ini silakan diparafrase, misalnya gini. Pemakaian NSAID dan aspirin dapat meningkatkan resiko PUD. Terus bisa juga titik ya. Peningkatan ini nilainya sebesar 4 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak menggunakan kedua obat tersebut. Oke, kalian bisa lihat nggak? Dua kalimat ini berbeda atau sama maknanya? Sama. Maknanya sama, tapi secara bahasa mereka berbeda atau tidak? Berbeda, Pak. Berbeda, oke ya. Di sini satu kalimat, kemudian kita lihat. Maka lipat tertulis, tapi tidak lihat. Dibandingkan bukan pengguna. Nah, kita ditulis juga dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi kedua obat tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi dialih bahasakan gitu. Kalau informasi utama tetap tidak bisa kita ini ya, tetap kita aspirin NSAID ini kata kunci, jadi tidak bisa kita ubah. Tapi maka lipat itu tidak bisa ubah, tapi yang lainnya bisa kita ubah dengan kalimat kita sendiri. Nah, seperti ini bagus sekali. Jadi ini seperti jembatan, dan berikutnya kita ubah dengan kalimat kita sendiri yang kita lebih mudah, yang kita enjoy dengan kalimat ini seperti itu. Nah itu tipsnya sih Mbak Cika. Udah ada pencerahan? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nah berikutnya baru seandainya ini nanti pustakanya 14, nah kita ambil yang 14 tadi gitu. Di sininya gitu. Ya, menggunakan ini lebih bagus dibandingkan isofarmakoterapi atau kalian lagi tahu buku obat-obat penting tahu? Tahu. Tahu ya. Itu juga posisinya sama kayak isofarmakoterapi ya, itu dipakai untuk apa itu konsep dasar, untuk pengetahuan awal. Jadi tidak untuk jadikan pustaka. Untuk pustakanya tetap kalian pakai artikel ini. Terus kalian juga tahu buku ada namanya Against Pharmacology Medic gitu. Tahu juga buku itu? Kurang tahu, Pak. Belum, Pak. Oh iya, itu Baru juga dengar, Pak. Iya, jadi itu juga sama posisinya, itu cuma untuk apa basic awal ya, untuk memahamkan gitu. Jadi ibaratnya itu buku versi mudahnya yang bisa buat kalian membangun konsep dasar. Untuk berikutnya pustaka bisa pakai pustaka yang di PubMed. Ya intinya seperti itu untuk pengubahan kalimat, kemudian pencarian pustaka. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kelihatan nih ada AFP ya, ini sangat bagus ya. Jadi sering-seringlah main ke sini. Sama up to date tadi itu. Ya silakan, ada pertanyaan lain. Pak, izin bertanya. Ya gimana Mada? Kalau misalnya mensitasi dari seperti drugs.com, up to date itu seperti apa ya Pak? Oke, kalau drugs.com berarti kaitannya ke obat ya? Ya Pak. Oke. Kita langsung saja. Drugs.com.
Kalau Dax.com yang seperti ini sebenarnya Dax.com buat besok ya. Ya sih, Mada ya. Jadi saya jelaskan lebih detailnya. Ketika dia, Oh ya, Pak. yaudah saya ambil contohnya up to date aja. Misalnya kok kita mendapat satu kalimat ini apa ya? Misalnya ini. Nah ini lihat. We suggest following. All patients, civil embassies should be admitted to answer only to detail. Nah, kalau ini kan berarti we ini kan si penulisnya ini kan ya? Si ini Ya, kan Pak. Roma ini ya. Nah, kalau dia kalimat ini benar-benar tidak ada pustaka dan ini bersumbernya memang dari up to date ya, kita ambilnya dari up to date-nya gitu. Ini kan udah ada ya, ada pengarangnya, ada judulnya, kemudian tahunnya udah ada. Jadi langsung websitenya juga ini diklik. Jadi diakses tanggal berapa, sekian. Itu cara citasinya seperti itu. Jadi untuk kalimat yang benar-benar dia itu punyanya dari up to date, ya kita ambil dari situ. Tapi seandainya kok ini, in series 164 fatalities due to anaphylaxis median sekian, nah dia kan sumbernya dari nomor 1. Nah ini kita ambil yang nomor 1 gitu. Karena ini adalah artikel dari nomor 1 gitu. Tapi ingat tadi, di dalam ini kita bisa mengubah tadi ya, si Mada. Saya coba contoh lagi misalnya kayak gini, skill-skill ini penting ya. In series 164 fatality due to anaphylaxis, the median time interval between onset symptom respiratory cardiac arrest was 5 minutes pada iatrogenik, 9 menit itu sektak, dan 30 menit pada anaphylaxis. Nah, ini kan satu kalimat aslinya seperti ini. Nah, dengan terjemahnya adalah dalam serangkaian sejumlah kematian akibat anafilaksis, interval waktu rata-rata timbulnya gejala pernapasan atau henti jantung adalah 5 menit pada anafilaksis iatrogenik, 5 menit pada racun serangga, 30 menit pada invasi oleh makanan. Nah, ini jangan kalian copy paste ke laporan kalian, jangan gitu. Jadi caranya diubah. Ini kalimat aslinya gini. Nah, parafrasenya misalnya ini ya, ini siapa ini? Saya nomor 1 tadi siapa ini? 1 ini adalah ini ya, autornya ya, Pumphrey. Pumphrey tahun 2000 oke. Nah, Pumphrey 2000 mengamati gitu. 164 kematian akibat anafilaksis dan menghitung apa ini namanya onset ya terkait penyebabnya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Anafilaksis iatrogenik 5 menit. Kemudian racun serangga 15 menit. Kemudian makanan 30 menit. Coba adik-adik lihat. Ini kan kalimat aslinya seperti ini. Kalau seperti ini intinya sama nggak? Sama, Pak. Sama, tapi secara redaksional beda atau sama? Beda. Secara ini dia udah berbeda. Dan sebenarnya kalau kalian ubah seperti ini, kalimat atas dan kalimat bawah lebih mudah dicerna yang mana? Yang bawah, Yang Pak. bawah, Pak. Nah, itu jadi skillnya. Jadi adik-adik itu buatlah kalimat yang ribet seperti ini menjadi bahasa mudah dengan kalimat Anda sendiri. Nah, itu. Nah, itu udah bagus sekali ya kalau bisa ada pada level ini gitu. Ini perlu banyak latihan. Saya juga kadang-kadang masih kesusahan ya. Karena untuk membuat kalimat yang pesannya sama dengan kalimat berbeda itu butuh skill. Nah, itu. Dan cara seperti ini jika kalian sering diterapkan, ketika skripsi nanti adik-adik udah nggak kedandapan lagi, udah sangat terlatih ya untuk membuat parafrase. Namanya parafrase seperti ini ya. Jadi membuat
kalimat berbeda, tapi intinya sama dengan membuat lebih mudah, lebih ringkas, atau lebih apa ya, lebih misalnya juga bisa juga ada awalnya satu kalimat kita menjadi 2 kalimat, atau yang tadinya 3 kalimat kita jadi 1 kalimat, nah seperti itu. Jadi, nah ini berikutnya terus Pumphrey kan udah ketahuan ya, si Pumphrey nanti berikutnya nanti di referensinya ya ada Pumphrey tadi si Mada ya. Nah, itu. Gitu. Paham? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, berikutnya silakan. Halo? Ya, Pak. Coba, Genta ada pertanyaan? Kalau dari saya masih belum, Pak. Oke. Yang lain silakan, saya persilakan. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan Mbak Puput. Kalau misalkan ada jurnal yang dikunci, terus kita emang benar-benar kayak dilihat dari abstraknya itu benar-benar cocok gitu dengan kasus yang sedang kita hadapi, yang dijadikan. Nah, itu ada solusinya nggak, Pak? Biasanya menggunakan link apa gitu. Terus itu nggak apa-apa nggak kalau kita kayak gitu. Mungkin sebenarnya saya tidak perlu mencari jawabannya, kalian udah tahu jawabannya. Ya, kalau misalnya dulu saya tahu itu ya, ada suatu situs yang kalau dibuka doinya itu bisa ketahuan itu ya. Itu sebenarnya rahasia tapi tidak menjadi rahasia umum lah itu. Secara secara etik mungkin sebenarnya tidak bagus ya, tapi karena itu adalah kalian tahu situs yang saya maksud? Tahu, Pak. Tahu. Ya, tapi tidak boleh sebut dan itu tidak boleh disebutkan ya itu ya. Karena beberapa ada yang sensitif gitu. Ya sebenarnya itu ini ya, semua orang itu tahu situs itu gitu. Tapi saya juga kan karena saya dosen jadi saya tidak boleh dong mengajarkan itu gitu. Jadi paling aman tadi ya kedua tadi itu, ke EBSCO sama yang ProQuest. Insya Allah di sana ada, Mbak. Baik, Pak. Kalau misalkan kita berlangganan itu biasanya itu mahal banget apa gimana, Pak? Ya kalau buat individu kalian tidak akan mampu ya, karena itu biasanya yang melanggan itu adalah si institusi, misalnya Unsud gitu, karena dipakai oleh sivitas akademika. Kalau yang seperti itu bisa cari di ininya, bisa cari di ResearchGate, itu biasanya dia sering muncul juga. Jadi kalau misalnya nggak dapat di ResearchGate dia ada. Kemudian bisa juga ke bagian PubMed PMC ya, PMC. Jadi ketika kalian nemu PubMed misalnya saya klik ini. PubMed kan dia ada 2 link ya. Nah, lihat. Ini World Wide Keluar misalnya nggak dapat. Satu lagi misalnya ada World Wide Keluar, satu lagi yang PMC. Nah, PMC itu adalah versi gratisnya. Itu yang klik yang bagian itu. Jadi bagian PMC dia bisa diakses. Dia sebenarnya antara yang publisher asli sama yang PMC ada berbeda dikit karena yang udah di publisher dia udah final version. Kalau PMC itu masih draft author tapi nggak apa-apa, itu bisa dipakai yang bagian PMC tadi. Atau yang paling gampang ini ya, kalau ada teman di luar negeri di email kemudian dikasih linknya kemudian dapat seperti itu. Atau yang cara paling ini lagi niatnya hubungi autornya